Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas sebuah algoritma yang sangat powerful dan sangat terkenal dalam bidang optimization algorithm, yaitu differential evolution. Jadi differential evolution ini ada beberapa ahli yang menggolongkan di dalam kelompok swarm intelligence, ada yang menggolongkan dalam kelompok meta heuristic algorithm gitu ya. Oke, tapi intinya sama. Oke, kita akan mulai. Jadi tools, alat yang digunakan untuk menjelaskan pola pikir atau paradigma dalam penyusunan algoritma DE ini adalah vektor gitu ya, vektor. Jadi ada 3 vektor, yaitu target vektor, mutan vektor, dan trail vektor gitu ya. Oke, dalam hal ini misalkan kita bermain dalam 2 dimensi begitu, itu minimal diperlukan tiga titik gitu ya. Dalam hal ini yang kita contohkan di sini ada titik XR1 gitu. Misalkan di sini R1 gitu. Kemudian titik XR2 di sini dan XR3. Nah, target vektornya itu yang dipakai X1-nya ini. Ini adalah target vektor gitu ya. Jadi target vektor adalah populasi yang digunakan akan dimanipulasi untuk mencari perhitungan optimalnya gitu. Nah, dalam DE itu untuk memanipulasi target ini digunakan istilah dimutasi, mutasi, mirip istilah yang ada di GA, genetic algorithm. Tetapi kalau dalam genetic algorithm itu kan toolsnya itu yang digunakan analogi dengan kromosom dengan genusnya, dengan gen-gennya. Tetapi kalau dalam DE ini digunakan vektor. Nah, yang digunakan untuk memanipulasi XR1 ini itu tetangga yang lain R2 dan R3 dan dicari difference-nya. Nah, antara ini dengan ini kan difference-nya ini. Nah, maka disebut sebagai differential evolution gitu ya. Jadi itulah asal mulanya dinamakan genetic differential evolution gitu. Nah, difference ini itu dikalikan dengan sebuah skala begitu, faktor yang biasanya diambil random dari 0 sampai 1. Nah, kemudian hasil perkaliannya inilah yang akan dijumlahkan dengan targetnya sehingga menghasilkan hal yang baru, new mutannya gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira yang jadi inti pembahasan differential evolution gitu. Jadi menggunakan vektor. Oke. Kemudian flow-nya itu ada 4. Initialization atau ya mirip-mirip dengan GA, inisialisasi. Kemudian kalau di sana kan kemudian diseleksi gitu ya. Tapi kalau di DE ini langsung dimutasi saja. Jadi memang heavy mutation itu lebih berat dimutasi. Kemudian antara parents dengan mutannya itu di crossover gitu. Kemudian hasilnya dipilih baik mana hasil crossover antara mutan dengan parentsnya itu dibandingkan dengan kriteria. Nah, kalau kriterianya itu minimalisasi ya berarti harus lebih kecil dari parentsnya begitu.
Kalau maksimalisasi lebih besar, begitu aja. Mirip-mirip seperti itu ininya, pola pikirnya hampir sama. Jadi ini inisialisasi beberapa atau banyak partikel disebar begitu, kemudian dimutasi menghasilkan mutan Y di sini. Nah, kemudian ini di crossover gitu antara, jadi komponen-komponen Y dengan X ini dipilih di crossover menghasilkan Z. Nah, Z-nya itu adalah crossover dari mutan dari yang parent target tadi, kemudian di crossover dengan mutannya gitu ya, menghasilkan Z. Nah, dengan kriteria tertentu yang dipilih begitu. Kalau misalkan lebih kecil ya berarti dia kasusnya kasus minimalisasi, dipilih komponen dari Y hasil mutannya, tapi kalau tidak ya tetap ambil yang parentsnya begitu. Nah, kemudian hasilnya Z ini kemudian dipilih gitu. X1-nya ini baik mana dengan ini, nah, dengan yang awal tadi. Kalau baik hasil crossover, setelah mutasi di crossover ya diambil yang baru, kalau enggak ya tetap ambil yang parentsnya gitu. Jadi idenya seperti itu, muter terus sampai dicapai kriteria yang ditentukan. Seperti itu saja ide inti dari DE. Jadi dia ya meta heuristik itu seperti itu. Jadi ada unsur trialnya, kemudian men-trial di step iterasi berikutnya itu berdasarkan algoritma yang sifatnya sudah ditentukan kriterianya, fitnessnya. Tetapi banyak kan main di random number. F-nya ini main di random number gitu. Jadi mesinnya yang memilih, kemudian tinggal hasil randomnya ini lebih baik atau tidak begitu. Intinya di sana. Oke. Kemudian ada beberapa bahasan berikutnya yang nanti akan dilanjutkan di state of the art, yaitu ada enhancement. Para researcher itu sudah banyak yang mengenhance masing-masing titiknya ini di-enhance. Inisialisasinya dicari yang lebih baik, mutasinya bagaimana lebih baik, crossovernya bagaimana diperbaiki, pemilihannya juga bagaimana lebih efektif begitu ya. Jadi kemudian di-hybrid, karena optimalisasi itu kan kasus pencarian titik optimal ya, tapi kemudian untuk diterapkan di bidang-bidang tertentu itu butuh di couple dengan atau dihibridkan dengan algoritma yang lain, dengan metodologi komputasi yang lain, bisa dengan fuzzy, bisa dengan neural network dan lain-lainnya, itu yang diperlukan. Tapi biasanya perlu ada step optimalisasi dulu yang DE ini sangat powerful, dan nanti aplikasinya juga akan kita sampaikan. Banyak aplikasi yang bisa dicapai, diberikan oleh DE ini. Oke, seperti itu kira-kira yang akan kita detailkan saat sinkronus kuliah besok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.